Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di pertemuan fisika yang kedua bersama saya Pak Gilang Ramadan. Ya, pada pertemuan yang kedua ini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Selamat datang di SMA Negeri 1 Binangun bersama saya Gilang Ramadan. Beberapa subbab yang akan kita pelajari adalah besaran, pengertian besaran nanti, kemudian besaran pokok dan besaran turunan, dimensi besaran. Ini di SMP sepertinya kalian belum belajar ya. Kalau yang besaran saya yakin sudah ada materi itu di SMP, nanti tinggal mengingat kembali. Angka penting, kemudian yang terakhir pengukuran. Nah, masuk ke materi yang pertama. Kalian pasti sudah sering mendengar kata besaran. Ingatkah kalian pengertian besaran saat belajar di SMP? Saya berikan dulu contohnya ketika kalian pergi ke warung misalnya. Kalian disuruh oleh ibu kalian untuk membeli beras. Biasanya ngomongnya beratnya ya, beratnya 2 kilo. Sebenarnya antara berat dan massa dalam fisika itu adalah dua besaran yang berbeda. Kalau kalian membeli beras 2 kg itu adalah massanya sebetulnya. Kalau berat itu dalam fisika adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Nah, massa itu merupakan contoh besaran. Kemudian kalau kamu bilang ke pacar kamu sangat mencintainya sedalam samudra, itu kan hanya perandaian ya. Cinta itu tidak bisa diukur, jadi bukan termasuk besaran. Nah, apa itu besaran? Secara pengertian dalam fisika, besaran adalah sifat benda atau gejala alam. Syaratnya ini ada 3. Sifat benda atau gejala alam itu dapat diukur, dinyatakan dengan angka, serta memiliki satuan. Nah, kalau sifat benda atau gejala alam itu memiliki 3 kriteria itu dapat diukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan, berarti gejala alam atau sifat benda itu bisa dikatakan besaran. Besaran ini dibedakan menjadi 2, besaran pokok dan besaran turunan. Pasti kalian masih ingat ya, di SMP juga ini sudah pernah. Besaran pokok, besaran yang satuannya sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan. Jadi pada zaman dahulu itu ada konferensi internasional yang disitu membahas besaran-besaran pokok. Ada 7 nanti besaran-besaran pokok. Nah, itu bisa kita pelajari bersama. Nah, kalau besaran turunan apa itu? Kalau besaran turunan adalah besaran yang satuannya itu diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran pokok ada 7. Kalian pasti sudah mengenalnya di SMP. Kalau di SMP itu dikenal dengan jembatan keledai ya, jiwa SMP gitu ya. Jiwa SMP itu apa saja nanti, tapi saya urutannya tidak sesuai dengan jembatan keledai itu ya. Besaran pokok ada 7. Yang pertama panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, yang terakhir jumlah zat. Nah, kalau jiwa SMP itu J-nya jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, jiwa, A-nya kuat arus listrik, S suhu, M massa, P panjang. Satuan-satuannya kalian juga harus paham. Satuannya panjang meter, satuannya massa kilogram,
satuannya waktu sekon, satuannya suhu Kelvin, satuan kuat arus ampere, satuan intensitas cahaya itu kandela, satuan jumlah zat itu mol. Singkatannya jika kalian harus ingat, panjang itu meter, panjang satuannya meter, singkatannya M, kilogram kg sekon S atau detik, Kelvin itu K. Tapi kalau suhu di Indonesia lebih lazim pakai Celcius ya. Tapi kalau satuan secara internasional, satuan suhu adalah Kelvin. Kemudian kuat ampere A, intensitas cahaya itu kandela, singkatannya CD. Kemudian jumlah zat itu mol. Ya, selanjutnya besaran turunan. Tadi besaran turunan adalah besaran yang sudah ditentukan satuannya dari besaran pokok gitu ya, diturunkan dari besaran pokok. Contohnya ya, yang sudah sangat familiar di matematika ada luas. Kemudian luas ini berarti menyatakan ya luasan gitu. Luasan suatu permukaan misalnya. Panjang kali lebar, satuannya berarti meter persegi. Dari mana meter persegi? Meter persegi ini diperoleh dari satuannya panjang adalah meter, satuannya lebar juga meter, maka meter kali meter, meter pangkat 2. Apalagi volume. Volume diperoleh dari panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya meter, lebar juga satuannya meter, tinggi satuannya meter. Meter kali meter berarti meter pangkat 3. Besaran volume diturunkan dari besaran panjang gitu ya. Kemudian kecepatan, ini juga pasti sudah familiar di SMP. Kecepatan itu diperoleh dari besaran jarak dibagi waktu. Besaran jarak satuannya meter ya. Mengukur jarak kan berarti kita ini juga mengukur panjang aslinya. Kemudian dibagi dengan waktu. Jarak meter, waktu sekon, maka kecepatan adalah satuannya meter per sekon. Kemudian percepatan. Nah, percepatan di SMP juga ini pasti sudah ya. Percepatan itu diperoleh dari kecepatan dibagi waktu atau perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Kecepatan satuannya meter per sekon, waktu satuannya sekon, berarti rumus percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian gaya. Nah, ini terkenal sekali ya, hukum Newton. Ini adalah menyatakan hukum Newton yang kedua ya. Gaya itu adalah massa kali percepatan. A-nya adalah percepatan. Satuannya satuan massa kilogram, satuan percepatan meter per sekon kuadrat, kilogram meter per sekon kuadrat. Ini nama lainnya adalah Newton. Begitu. Ya, itu tadi adalah contoh-contoh besaran turunan. Masih banyak besaran turunan yang lain. Bisa kalian pelajari di LKS gitu ya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu dimensi. Dimensi ini menyatakan kalau suatu besaran itu ya mempunyai karakteristik tertentu gitu. Misalnya massa, ya berarti karakteristiknya jumlah zat yang ada di situ gitu ya. Atau ini dituliskan dengan simbol. Dimensi itu berguna untuk menganalisa kesetaraan suatu besaran. Nah, masing-masing besaran pokok nanti mempunyai dimensi
dimensinya masing-masing. Kita bahas satu persatu. Dimensinya panjang dinyatakan dengan L besar. Ini diambil dari bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya panjang adalah length. Kemudian dimensinya massa ini juga diambil dari bahasa Inggris, M besar. Massa itu bahasa Inggrisnya mass. Kemudian waktu, time, berarti kira-kira dimensinya apa? Dimensinya adalah T besar. Kemudian suhu, ini bahasa Inggrisnya kan temperature ya, tapi T besar sudah dipakai untuk dimensinya waktu. Jadi suhu ini menggunakan dimensinya adalah theta. Bacanya theta ya, lambangnya mirip huruf O yang dicoret tengah-tengahnya. Kemudian kuat arus listrik, lambangnya I besar, ini bukan L. Kemudian intensitas cahaya, lambangnya J. Jumlah zat, lambangnya adalah N besar. Ya, akan saya beri contoh bagaimana menentukan dimensi suatu besaran turunan. Nah, yang satu konsep yang harus kalian pahami berarti adalah mengetahui atau menghafalkan 7 dimensi besaran pokok tadi. Karena nanti akan kita pakai ketika menentukan dimensi. Misal, luas itu diperoleh dari besaran panjang dan lebar ya. Panjang satuannya meter, lebar juga satuannya meter. Satuan luas adalah meter persegi atau meter kuadrat, maka dimensinya L pangkat 2. Seperti itu. Kemudian volume itu diperoleh dari panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya adalah meter pangkat 3, maka dimensi dari meter tadi kan adalah L ya, berarti L nya juga ikut pangkat 3 sesuai dengan satuannya. Kemudian contoh lagi, kecepatan diperoleh dari besaran panjang dibagi dengan waktu. Panjang satuannya meter, waktu satuannya sekon. Nah, satuan meter dimensinya adalah L, satuan sekon dimensinya adalah T, maka dimensi dari kecepatan L T pangkat min 1. Jangan lupa ketika menuliskan dimensi maka ada kurungnya ya, kurung yang seperti itu seperti tampak di layar. Percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat, diperoleh dari kecepatan dibagi waktu, maka dimensinya meter itu dimensinya L, kemudian sekon itu dimensinya T, maka dimensi percepatan L T pangkat min 2. Nah, menulis dimensi itu diusahakan dalam satu ruas, berada di atas semua. Jadi kalau pangkatnya di bawah seperti itu, misalnya 1/S pangkat 2 diubah menjadi bentuk pangkat negatif menjadi T pangkat min 2. Jadi matematikanya juga harus berjalan bersama gitu ya. Kemudian gaya tadi kan massa kali percepatan, massa itu kilogram, percepatan meter per sekon kuadrat. Dimensi dari kilogram itu M, kemudian dimensi dari meter tadi adalah L, dimensi dari sekon adalah T, maka dimensi dari gaya kira-kira apa? M, L, T pangkat min 2. Nah, sekarang kalian coba untuk menentukan dengan kesetaraan, dengan analisis dimensi maksud saya, apakah energi kinetik setengah M V kuadrat, V itu kecepatan,
setara dengan usaha. Usaha itu diperoleh dari F kali S. F nya gaya, S nya adalah perpindahan. Coba ya, nanti kalian coret-coret di buku tulismu. Berikutnya kita bahas angka penting. Angka penting ini apa? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ya, misal kamu menimbang beras, massanya itu 2 kg, berarti 2 itu adalah angka penting. Kemudian kamu mengukur panjang pensilmu, misal hasilnya adalah 17 cm, berarti 17 itu merupakan angka penting. Nah, angka penting ini terdiri dari angka pasti dan angka taksiran ya. Angka pasti berarti yang pasti terbaca di alat ukurnya. Kemudian angka taksiran, pengertian taksiran kan berarti kira-kira gitu ya. Jadi angka taksiran ini adalah hasil perkiraan atau kira-kira karena keterbatasan alat ukurnya. Contoh hasil pengukuran dengan mistar menunjukkan 15,5 cm. 15 ini sebagai angka pasti. Nah, 0,5 nya itu sebagai angka taksiran ya, karena kita masih ragu-ragu atau mungkin keterbatasan dari alat ukur yang kita gunakan. Nah, aturan angka penting. Jadi ada beberapa aturan itu dia termasuk angka penting atau bukan. Aturan yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Ya, contohnya ini 55,87 cm. Ini kan tidak ada angka nolnya, berarti itu terdiri dari 4 angka penting, 4 digit angka penting, angka 5, angka 5, angka 8, dan angka 7. Kemudian hasil yang kedua 67,9 gram, berarti berapa angka penting? Ya, tepat, ada 3 angka penting, 6, 7, dan 9. Aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di angka bukan 0 yang terletak di antara itu. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Nah, contohnya ini 4005,55 kg. Ada angka 00 di antara angka 4 dan angka 5. Dua angka itu termasuk angka penting. Berarti untuk hasil pengukuran yang pertama itu terdiri dari 6 angka penting ya. 4, 0, 0, 5, 55 itu merupakan angka penting. Maaf, ada 6. Ada 6 angka penting. Ada 6 ya. Kemudian hasil pengukuran yang kedua 606,07 meter. Ini juga ada angka 0 di antara angka bukan 0, maka termasuk angka penting. Jadi angka pentingnya ada berapa? Ada 5. Betul. Aturan yang ketiga, angka 0 sebagai puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya harus dituliskan dalam notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu bentuk penyederhanaan ya, ditulis dalam bentuk 10 pangkat. Nanti akan ada materinya terlebih, akan ada materi pembahasannya tersendiri, dan juga harus ada garis bawahnya. Contohnya ini 5.600.000 kg. Itu berarti angka pentingnya dihitung dari angka 0 yang bergaris bawah maju ke depan. Berarti 0, 0, 0, 65 itu adalah yang merupakan angka penting. Ada 5 angka penting. Kemudian hasil pengukuran yang kedua 8.000. Itu angka 0-nya yang pertama itu di garis bawah, berarti itu ke depan adalah yang angka penting. Jadi angka pentingnya hanya 8 dan 1 0. Hanya ada 2 angka penting.
penting. Aturan yang selanjutnya, angka 0 di belakang koma yang didahului angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya ini 75,00 cm, berarti 00 di belakang koma itu angka penting, maka 75,00 cm angka pentingnya ada 4. 3545,0 angka pentingnya ada 5. 0 di belakang koma merupakan angka penting. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri atau kanan tanda desimal, bukan angka penting ya. 0,0067 ini angka pentingnya hanya angka 6 dan 7. 00 yang depan itu bukan angka penting, jadi 0,0067 angka pentingnya ada 2. Kemudian untuk yang hasil pengukuran yang bawah 0,00480 ini angka pentingnya ada 3, 4, 8 dan 0 yang paling belakang. Sementara untuk 0,00 yang ada di kiri itu bukan angka penting. Latihannya silakan dikerjakan yang ada di LKS tentang pengertian angka penting ya. Lanjut, aturan operasi angka penting. Nah, yang pertama pembulatan. Bagaimana membulatkan suatu hasil dari angka penting? Nah, jika angka yang akan dibulatkan itu lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Kemudian kalau angkanya kurang dari 5, berarti dibulatkannya ke bawah. Nah, kalau angkanya sama dengan 5 bagaimana? Dilihat angka sebelum angka 5. Kalau sebelum angka 5 itu angkanya ganjil, maka dibulatkan ke atas. Tetapi kalau sebelum angka 5 itu angka genap, dibulatkan ke bawah. Contoh nih, 76,685 meter. Ini terdiri dari 5 angka penting. Angka 5 yang paling belakang kita akan bulatkan supaya ini menjadi 4 angka penting. Karena sebelum angka 5 adalah angka 8, angka 8 ini termasuk angka genap, maka hasil pembulatannya menjadi 76,68 ya. Jadi angka 5 itu menjadi angka 0 dibulatkan ke bawah, 76,68, atau lebih mudahnya dihilangkan gitu ya. Bagaimana dengan angka yang kedua, 65,75 meter, dibulatkan menjadi 3 angka penting. Semula kan 4 angka penting ini, berarti menjadi 65,8 apa 7,8 ya. 65,8. Dilihat sebelum angka 5 adalah angka 7. Angka 7 merupakan angka ganjil, maka ditambahkan 1 untuk angka 7 itu menjadi 8. 65,8. Begitu untuk pembulatan. Untuk penjumlahan dan pengurangan ini hanya boleh memiliki 1 angka taksiran. 1 angka taksiran berarti 1 angka di belakang koma begitu. Contohnya ini 205,5 ditambah 250,55 dioperasikan, ketemunya kan seharusnya 456,05 ya. Tapi sesuai aturan angka penting, maka ini ditulis 456,0. Aturannya selanjutnya perkalian atau pembagian. Hasil perkalian atau pembagian mengikuti angka penting yang paling sedikit
dari faktor yang dikalikan atau yang dibagikan. Maksudnya bagaimana? Contohnya ini 25,55 ini berapa angka penting? Ada 4 angka penting. Kemudian dikalikan 26,0 terdiri dari 3 angka penting. Kalau ini dikalikan maka hasilnya menjadi 664,3 ya, terdiri dari 4 angka penting. Nah, di situ peraturannya kan berarti hasilnya itu mengikuti angka penting yang paling sedikit. Angka pertama angka pentingnya ada 4, angka yang kedua angka pentingnya ada 3, maka hasilnya harus 3 angka penting. Begitu. Kalau misal lagi angka yang pertama itu 5 angka penting, angka yang kedua 2 angka penting, maka hasilnya harus mengikuti angka penting yang sedikit. Berarti hasilnya 2 angka penting. Seperti itu. Perkalian atau pembagian bilangan penting dengan angka eksak, hasilnya ditulis sebanyak angka semula. Ya, angka eksak itu angka yang bukan hasil pengukuran begitu. Contohnya ini 25,55 dikalikan 26. 26 adalah angka eksaknya ya. 25,55 ini hasil pengukurannya, maka nanti hasil akhirnya tetap mengikuti angka pentingnya. Angka pentingnya 25,55, ada 4 angka penting, maka nanti hasilnya juga 4 angka penting. Masuk ke aturan operasi angka penting berikutnya, aturan operasi akar. Hasil penarikan akar ditulis sebanyak angka yang ditarik akarnya. Contohnya akar 196. Ini kan hasilnya 14. Jadi kalau menurut aturan operasi angka penting dituliskan harus 14,0. 196 kan 3 angka penting, hasilnya juga harus 3 angka penting, tinggal ditambahi koma 0 di belakangnya. Contoh yang kedua, akar 1156. Ini hasilnya adalah 34. 1156 terdiri dari 4 angka penting, maka hasilnya juga harus 4 angka penting. 34,00 ini merupakan 4 angka penting. Kemudian operasi yang terakhir, pangkat. Bagaimana? Hasil pemangkatan juga ditulis sebanyak angka yang dipangkatkan. Contohnya ini 4,5 pangkat 2. 4,5 2 angka penting. Kalau ini dipangkatkan 2, hasilnya adalah 20,25. 20,25 ini 4 angka penting. Sesuai aturan operasi angka penting, ini kan berarti belum tepat ya, harus dibulatkan sesuai dengan jumlah angka yang dipangkatkan. 4,5 2 angka penting, hasilnya juga harus 2 angka penting. Apa itu kepanjangan angka penting ya? Berarti hasilnya adalah 20. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Materi selanjutnya, notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini digunakan untuk menyederhanakan angka-angka yang sangat besar dan menyederhanakan angka-angka yang sangat kecil. Contohnya jarak dari bumi sampai ke matahari itu kan 150 juta kilometer. Kalau ditulis 150 juta berarti kan angkanya tidak sederhana ya, atau menjadi pusing gitu. Atau ukuran dari apa ya, misalnya ukuran dari massa elektron misal, itu kan ordernya sampai 10 pangkat minus 31 kg ya.
Jadi itu kalau dituliskan dalam bentuk 0,00 kan itu akan banyak sekali. Makanya diperlukan suatu cara untuk menyederhanakan penulisan angka yang sangat besar atau angka yang sangat kecil. Nah, namanya adalah notasi ilmiah. Bentuk umumnya A kali 10 pangkat N. Nah, A itu adalah angka di antara 1 dan 9,99. Jadi tidak boleh ditulis lebih dari 9,99 atau kurang dari 1. Angka yang depan harus di antara angka 1 dan 9,99. 10 pangkat N dinamakan sebagai orde. Contohnya 1.200.000, berarti tinggal diambil angkanya yang depan. 12 kan tidak boleh, berarti harus ditulis 1,2, kemudian dihitung 1,2 ditarik ke belakang, itu ada berapa 0, berarti ada 6 ya. Jadi 1,2 kali 10 pangkat 6. Kemudian 15 juta, 15 kan tidak boleh, sudah lebih dari 9,99, berarti ditulis 1,5, kemudian ditarik dihitung ke belakang dari 1,5 sampai 0 yang paling belakang ini ada 7, berarti 10 pangkat 7. Jadi kalau 0-nya ke belakang itu berarti ordenya orde positif begitu. Kemudian contoh yang ketiga ini ya, 0,00045. Kalian lihat dua angka paling belakang 45 dituliskan sebagai 4,5. Karena nolnya ada di depan sebagai bilangan desimal, maka pangkatnya atau ordenya menjadi pangkat orde negatif. 4,5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian yang terakhir 0,000175, tinggal dilihat angka paling belakang 175. 17,5 tidak boleh, 175 juga tidak boleh, yang diizinkan adalah 1,75. kemudian tinggal dilihat nolnya di depan ada berapa, itu ada 4, maka ditulis 10 pangkat min 4 gitu ya. Selamat belajar, selamat menyaksikan, sambil dipelajari lagi LKS nya, dibaca-baca lagi, kemudian tetap jaga kesehatan. Cukup untuk pertemuan pada kesempatan kali ini, kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, bersabar ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat segera berjumpa di pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.